Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama Ibu Ines. Biasanya dipanggilnya Ibu Ines ya. Bu Ines di pagi hari ini akan menjelaskan tentang apa tadi? Pengenalan Pengenalan adiwiyata. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar kata adiwiyata? Enggak. Di SD sudah pernah mendengar? Belum. Oke, kalau belum, Ines jelaskan ya melalui PowerPoint seperti tadi. Ya. Oke. Ya. Ganti PowerPoint. Tunggu ya, sabar ya. Ya. Oke, adiwiyata dan entrepreneurship. Apa itu? Ada yang pernah mendengar kata-kata ini kah? Enggak. Oh, enggak. Oke, pengertiannya. Yang pertama, adiwiyata adalah program lingkungan hidup yang mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan yang bertujuan terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan menghindarkan dampak negatif. Apa itu? Coba Bu Ines mau dengar. Apa itu pengertian adiwiyata? Salah satu aja. Coba Mas Ruli. Apa itu adiwiyata? Tinggal baca aja. Program lingkungan hidup yang mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang bertujuan terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan menghindarkan dari dampak negatif. Oke. Kemudian sebelahnya ada entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship? Coba salah satu baca Mas Febri. Coba dibaca apa itu entrepreneurship. Baca yang keras ya. Yuk baca yuk apa itu entrepreneurship. Kewirausahaan adalah proses penerapan inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan peluang usaha. Oke, kalau di SMP 33 ini sekolah adiwiyata dan entrepreneurship. Jadi di SMP 33 nanti banyak sekali tanaman. Kemudian kenapa kok dibilang entrepreneurship? Karena di sekolah 33 sering menjual hasil karyanya dari adiwiyata. Contoh, tahun lalu kita habis panen lele, jadi lelenya bisa dijual, kemudian lelenya bisa diolah menjadi keripik lele. Kemudian ada juga program rumah jamur. Tahu jamur ya? Bukan jamuran ya? Tahu jamur? Tahu. Oke, di SMP 33 juga ada rumah jamur yang nantinya ketika panen jamur itu akan dijual, bisa di siswa, bisa di orang tua, kemudian bisa juga di lingkungan luar sekolah. Jadi menghasilkan uang atau itu sebagai uang usaha. Paham dari sini, Nak? Paham? Oke, sekali lagi coba Mas Rahmat Hidayat, apa itu entrepreneurship? Kewirausahaan adalah proses penerapan inovasi dan kreativitas. Oke, paham ya dari adiwiyata dan entrepreneurship? Paham. Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, kalau gitu coba Bu Ines tanya. Contoh dari entrepreneurship di SMP 33 apa ya tadi?
Ada apa tuh tadi ya? Ada lele nggak tadi Bu Ines menjelaskannya? Ada jamur, Bu. Ada Lele jamur. Bu sama Ines dengar jamur. tadi ada yang bilang ada jamur. Siapa itu yang bilang? Oke, kalau nggak ada yang mau jawab, Bu Ines next ya. Tujuan dari kita. Tujuan dari Adiwiyata yaitu menciptakan kondisi baik bagi sekolah sebagai tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, tanggung jawab penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Jadi tujuan Adiwiyata itu sebagai banyak jadi Fitri Aurelia dengar Bu Ines? Dengar, Bu. Dengar. Adi Sosio dengar Coba Bu Ines mau dengar suara Fauza. Tujuan Adiwiyata itu apa ya? Coba Bu Ines mau Menciptakan Fauza. menciptakan kondisi baik bagi sekolah sebagai tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sip. Bagus buat Fauza. Sekali lagi dijelaskan sama Bu Ines. Kenapa kok ada Adiwiyata? Karena kita ada Adiwiyata agar sekolah kita menjadi nyaman dan asri. Paham ya? Sampai sini paham? Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak Bu Ines. Prinsip partisipatif Adiwiyata yaitu semua warga sekolah terlibat dalam keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dalam upaya penyelamatan berkelanjutan. Nah, dengar kata prinsip partisipatif. Nah, dengar nggak? Siva, halo. Halo. Siva. Siva pernah dengar prinsip partisipatif? Ulang. Nah ya. Prinsip partisipatif Adiwiyata. Oke, kalau nggak ada, Bines next ya. Adiwiyata SMPN 33 Surabaya. Sekam, apa itu kepanjangan dari sekam? Coba Filham, halo Filham. Coba dibaca Filham, sekam itu apa? Sampai energi. Ya? Patah-patah, Bu, nggak kedengaran. Oh, patah-patah. Oke, sekam, kamu coba yang lain. Rahmat Hidayat, coba bacakan sekam. Sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, makanan, dan minuman. Oke, sekam itu kepanjangan dari sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, makanan, dan minuman. Kami sekam, paham ya? Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, bawahnya ada Pokja. Pokja itu singkatan dari kelompok kerja. Apa sih Bu Pokja itu? Pokja itu pelaksanaan program Adiwiyata di sekolah yang terdiri dari guru pembimbing dan siswa. Jadi di SMP 33 nanti dibentuk Pokja, yaitu kelompok kerja. Yang anggotanya bukan hanya murid saja dan bukan hanya guru saja. Tapi guru bekerja sama dengan siapa? Guru bekerja sama dengan siapa, Nak?
Dengan muridnya. Loh Bu, kerjasamanya untuk apa ya? Ada yang tanya gitu nggak? Ada yang tanya gitu nggak? Kerjasamanya untuk apa Bu? Untuk program apa sih itu? Untuk program apa ya? Yata. Adiwiyata. Paham semuanya? Oke, kemudian next. Greenhouse. Nah, ini gambar yang dimiliki oleh SMP 33. Greenhouse SMP Negeri 33 Surabaya. Coba Bu Ines mau baca nih yang tulisannya Redmi ini siapa namanya? Bu Ines mau kenal dong. Halo, yang tulisannya Redmi? Ya, Siapa namanya, Nak? Muhammad Siapa? Muhammad Radiwibowo. Oke, coba bacakan Mas. Greenhouse adalah apa? Bacakan yang keras biar teman-temannya mendengar. Adalah tempat untuk menyimpan tanaman agar tidak rusak terkena panas, angin, dan hujan. Ya. Dalam greenhouse SMPN 33 Surabaya terdapat berbagai macam tanaman, di antaranya anggrek, bidara, dan beberapa tanaman obat lainnya. Selain tempat menyimpan tanaman, greenhouse juga digunakan sebagai tempat pembelajaran untuk para siswa mengenal dan merawat tanaman. Oke. Greenhouse ini adalah bagian dari Adiwiyata. Jadi, greenhouse ini tempat tanaman agar tidak rusak terkena panas, angin, dan hujan. Di dalam greenhouse ini juga banyak tanaman-tanaman obat yang seperti disebutkan temannya tadi. Loh Bu, kenapa sih kok harus punya greenhouse? Agar belajar apa ya tadi kata temannya? Greenhouse tadi agar belajar apa? Belajar mengenal dan apa ya? Merawat tanaman. Merawat tanaman. Ada yang punya tanaman di rumahnya? Ada tanaman apa ya? Atau mungkin sama dengan yang dimiliki SMP 33, tanaman obat, biar bisa dimanfaatkan. Contoh ada tanaman kayu putih. Punya kah? Halo? Halo. Halo. Oke. Masih mendengar jelas suara Bu Ines? Oke, kalau masih dilanjutkan Bu Ines ya. Hutan, loh Bu kok horor ya dengarnya hutan? Bukan yang dimaksud hutan mini sekolah itu, kalian pernah ke SMP 33 enggak ya? Enggak. Oh, belum pernah ya? Loh Bu, belum pernah. Kan ini kita masih tetap di rumah, betul ya? Ya. Hutan mini SMPN 33 Surabaya berada mengelilingi sudut gedung sekolah. Hutan ini memiliki pohon-pohon perdu sebagai penghasil oksigen dan sebagai tanaman peneduh sehingga terlihat asri. Hutan mini tersebut berisi pohon beringin, pucuk merah, akasia, jambu, mangga, dan tanaman besar yang lainnya. Winas tadi di awal sudah mengatakan, kenapa sekolah kita disebut sekolah Adiwiyata? Karena sekolah kita memang menciptakan suasana nyaman belajar agar asri. Bu, kok dibilang hutan mini sekolah ya? Ketika nanti kalian sudah boleh masuk sekolah, kalian masuk gerbang sekolah, di kanan kiri kalian itu sudah ada pohon-pohon yang membuat kalian nyaman ketika nanti belajar. Yang membuat nyaman ketika baru masuk di SMP 33. Paham ya? Paham. Paham hutan mini sekolahnya ya? Iya. Punya kakak sekolah di sini sebelumnya? Nggak ada? Oh, nggak ada. Mungkin browsing-browsing nggak di internet. Sekolahku ini gimana sih SMP 33 ini? Pernah nggak ada yang browsing seperti itu? Pernah. Oh, pernah. Bagus nggak sekolahnya? Bagus. Oh, bagus. Senang nggak sih sekolah di sini keterima di SMP 33?
Senang. Alhamdulillah. Kayak halo Dimas Wisnu ya itu ya. Halo Dimas. Oke, coba Bu Ines bacakan dong Hutan Mini kalau Bu Ines mau mendengar suaranya. Bacakan Hutan Mini SMP. SMP N33 Surabaya berada mengelilingi sudut gedung sekolah dan ini pohon-pohon berduri sebagai penghasil oksigen dan sebagai tanaman peneduh sehingga terlihat asri. Hutan mini tersebut berisi pohon beringin, pucuk merah, akasi, jambrung, angga, dan tanaman besar yang lainnya. Oke, suaranya merdu ya. Terima kasih. Kemudian Bu Ines mau lanjut di slide selanjutnya ya. Hidroponik di SD-nya dulu. Ada yang pernah mendengar kata hidroponik? Pernah. Apa itu hidroponik? Coba Fitri Aurelia bacakan ya. Ya, hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah sebagai solusi pelestarian tanaman. Hidroponik di SMPN 33 Surabaya membudidayakan berbagai macam tanaman diantaranya sawi, bayam, dan lain-lain. Hasil panen dari tanaman hidroponik tersebut dipasarkan ke masyarakat sekitar sekolah, sehingga secara tidak langsung melatih para siswa untuk berwirausaha. Terima kasih Mbak Fitri. Oke, coba lihat di sebelah kanan slide PowerPoint-nya. Itu ada Instagram Hydroponic Spendoptri. Itu adalah Instagramnya dari Adiwiyata SMP 33. Mungkin yang punya Instagram bisa di-follow ya. Iya. Oke, ada yang tahu nggak kepanjangannya Spendoptri itu apa? Yang udah jadi siswa SMP 33 nih. Ada yang tahu nggak? Oke, Spendoptri adalah SMP Negeri Dop itu double, T itu 3. Jadi double 33 Surabaya. Tahu ya? Jadi kalau yang lainnya punya nama singkatan, SMP 33 juga punya punya singkatan yaitu Spendoptri. Paham? Oke. Tentang hidroponik sendiri, yang kalian lihat di Instagram itu ada tanaman apa ya? Menurut kalian tanaman apa? Oke, sawi. Jadi selain punya jamur dan lele, SMP 33 Surabaya juga memiliki tanaman sawi yang nantinya juga akan dijual, bisa dijual di susunya, bisa dijual di kulitnya, atau mungkin orang tuanya kalian mau beli juga bisa. Jadi itu termasuk ke dalam entrepreneurship. Paham? Paham. Oke, ada yang ditanyakan dari hidroponik? Tidak. Setelah paham tentang hidroponik ini, nanti ketika di rumah, nanti ketika kalian sudah masuk sekolah, sudah ikut di dalam Pokja, kelompok kerja tadi, di rumah bisa diterapkan lumayan ya, biar ibunya nggak belanja mengeluarkan uang. Ya? Iya. Ines ke slide selanjutnya. Pengolahan sampah loh Bu, sampah kok diolah, nggak bau tabu? Ada yang bertanya seperti itu? Ada yang kayak gitu nggak? Tidak. Pengolahan sampah, usaha pengolahan sampah di SMPN 33 Surabaya dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama ada bank sampah. Bu, setahu saya bank itu uang, bukan bank sampah. Ada yang mikir gitu? Bank sampah ya, untuk daur ulang sampah kertas dan sampah plastik. Kemudian yang kedua ada pemilahan sampah basah dan sampah kering, pengolahan sampah cair, dan yang terakhir pemanfaatan takakura. Semua hasil dari pengelolaan sampah bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kegunaan. Misalkan penjualan sampah cair, penjualan sampah kertas dan plastik, dan pupuk kompos untuk tanaman. Jadi sampah itu nggak asal dibuang ya, sampah itu bisa diolah
bisa dijadikan pupuk. Kemudian kalau sampah kertas dan sampah plastik itu bisa diberikan ke bank sampah yang juga menghasilkan peluang usaha. Pernah melakukan seperti itu? Pernah nggak melakukan seperti itu? Kalau ada sampah plastik, dikumpulkan sampah plastik. Yang sampah kertas, dikumpulkan sampah kertas. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Oh, pernah. Pernah dijadikan peluang usaha kah? Nantinya akan ditaruh di bank sampah, kemudian kalian dapat uang. Pernah seperti itu? Di sekolah. Apa? Di sekolah. Oh, di sekolah, di SD-nya dulu ya? Pernah ya? Iya, Ya. pernah. Oke, Bu Ines titip pesan nanti ketika kalian sudah masuk sekolah di SMP 30 Surabaya, di sekolah tidak ada sampah plastik karena sampah plastik itu dapat mengotori ya, betul? Betul. Jadi nanti kalau kalian sudah masuk di SMP 33, di kantinnya pun tidak ada sampah plastik. Jadi kalau kalian beli minuman itu pakai gelas. Bawa. Kemudian dipilah-pilah mana yang sampah basah dan mana yang sampah kering. Paham ya? Paham. Paham. Oke, di slide berikutnya ada toga. Apa itu toga? Tanaman Tanaman obat-obatan. Oke, toga adalah tanaman obat keluarga. Tanaman toga dimanfaatkan sebagai obat herbal atau tradisional. Berbagai macam tanaman toga yang dibudidayakan diantaranya serai, temulawak, pandan wangi, lidah buaya, lengkuas, kunyit, dan lain sebagainya. Yang tentu saja memiliki kegunaan yang berbeda juga. Selain untuk konsumsi sendiri, toga juga bisa dipasarkan ke masyarakat sekitar. Ada yang punya toga di rumah? Bukan toga yang untuk wisuda ya, tapi toga tanaman ya. Ada yang punya tanaman toga? Halo, Lailatul Kotria. Halo, Lailatul. Kata cuy. Dengar, Lailatul dengar suara Bu Ines, nak. Anitia dengar suara Bu Ines? Oh, dengar, oke. Coba Anindya bacakan toga di slide-nya. Tanaman toga dimanfaatkan sebagai obat herbal atau tradisional. Sebagai macam yang dibudidayakan di sekitar sari, kelapa, Gak dengar. Nggak dengar ya? Tak dengar, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak dengar, kalian tapi sudah bisa baca di slide-nya di slide-nya Bu Ines ya? Sudah. Oke. Nanti kalau misal ada temannya yang belum sempat gabung di Zoom, PowerPoint-nya ini sama Bu Ines sudah bisa dilihat nanti di wali kelasnya masing-masing, di wali kelasnya masing-masing. Oke, slide berikutnya. Sagu sapot, apa itu sagu sapot Sri Dewi Ayu? Satu guru, satu pot. Satu guru, satu pot. Bu, maksudnya apa itu satu guru, satu pot? Selain para siswa, Bapak Ibu guru juga ikut melestarikan tanaman dengan merawat tanamannya pun bermacam-macam. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi contoh kepada siswa untuk selalu melestarikan lingkungan. Jadi tidak hanya siswa yang disuruh membawa tanaman, yang tidak hanya siswa yang merawat tanaman, tapi guru-gurunya pun juga diwajibkan untuk selalu merawat tanaman itu. Paham ya? Oke, ada yang ditanyakan. Bu, kok singkatannya lucu ya, sagu sapot? Ada yang bertanya seperti itu, Pak? Kalau tidak ada yang bertanya, Bu, tanaman organik. Sebagian tanaman di SMPN 33 Surabaya adalah tanaman organik, jadi pupuk dan nutrisi yang didapat tanaman didapat dari bahan alami. Selain sehat, tanaman organik juga aman dikonsumsi dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi daripada tanaman yang menggunakan pestisida. Seperti yang dijelaskan Bu Ines di awal tadi, pengolahan sampah bisa dijadikan sebagai pupuk. Pupuk itulah
yang digunakan untuk tanaman organik. Paham? Paham sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, Nak? Ya. Ada yang ditanyakan nggak? Halo? Nggak, kalau nggak ada pindah selanjut ya. Ya. Markisa loh. Kurang Kok enak ya ada markisa. Tanaman buah satu ini tumbuh subur di lingkungan SMPN 33 Surabaya. Selain dapat dikonsumsi secara langsung, markisa diolah menjadi beberapa produk. Di antaranya sebagai sirup yang kemudian akan dipasarkan kepada masyarakat sekitar. Seperti yang dijelaskan Bu Ines, kalau SMP 33 adalah sekolah yang adiwiyata dan entrepreneurship. Jadi sekolah kita punya tanaman markisa yang bisa diolah menjadi sirup. Jadi sirup itu nanti dijual ke luar lingkungan sekolah atau di dalam lingkungan sekolah. Enak, pernah merasakan markisa nggak? Pernah. Enak nggak sih markisa itu? Enak nggak? Asam. Kecut, asam. Asam, Bu. Nah, kalau di SMP 33, markisanya itu diolah menjadi sirup. Jadi nggak kecut ya. Tahu ya, paham ya? Halo dia Mas Wisnu. Paham. Oke, paham. Bu Ines next. Biopori, ada yang pernah mendengar biopori? Ada yang pernah mendengar biopori? Halo? Oke, biopori. Lubang biopori dibuat vertikal ke bawah yang kemudian diisi dengan dedaunan kering atau sisa tanaman yang lain. Biopori berfungsi sebagai resapan air, sampah tanaman dan resapan air bercampur menjadi humus. Kemudian bisa digunakan untuk pupuk. Hasil pupuk biopori bisa dijual ke masyarakat sekitar atau digunakan sendiri. Jadi manfaatnya biopori itu untuk resapan air, biar tidak banjir. Kemudian apalagi ya, biar tidak ada air yang tergenang. Oke, paham? Paham. Oke, kemudian kolam lele. Selain ada jamur, kemudian ada sawi, SMPN 33 juga ada kolam lele. Selain budaya flora, beberapa fauna juga dibudidaya, salah satunya lele. Budidaya ini berlangsung kurang lebih 3 bulan untuk kemudian dipanen untuk dikonsumsi dan dijual ke masyarakat sekitar. Budidaya lele bermanfaat untuk melatih siswa bertanggung jawab dan melatih siswa berwirausaha. Paham sampai sini? Paham. Jadi tidak hanya jamur, sawi, dan yang lainnya, tetapi juga ada lele. Nanti kalau sudah masuk sekolah bisa dilihat ya lelenya ya. Oke, kemudian next, sangkar burung. Di bagian depan nanti Patah. kemudian merpati dan perkutut. Selain memiliki warna yang hijau, ada penghilang stres. Kalau sudah misal, habis stres, kalian bisa ke depan sarang burung mendengar Patah. enak ya. Patah. Nah, oke, next. Kria, apa itu kria, Bu? Berbagai macam kerajinan bisa dibuat dengan memanfaatkan bahan yang didaur ulang dari alam sekitar lingkungan SMPN 33 Surabaya. Misalnya membuat manik-manik dari biji-bijian, membuat batik dari pewarna alami dan bahan-bahan alami. Kemudian kerajinan tersebut. Nah, coba kalian lihat yang ada di kerudung Bu Ines ini enggak? Bisa lihat ya? Oke, bisa lihat. Ini adalah hasil karya dari anak-anak yang ikut ekstrakurikuler Kria. Nah, kalau yang cewek nih buat kerudung. Bagus nggak yang cewek-cewek? Halo? Tiga mau ikut Kria ya, biar bisa bikin manik-manik seperti yang dipakai Bunda sekarang. Oke, paham? Paham nggak? Oke. Selanjutnya yaitu
kelompok kerja yang sudah dijelaskan Bu Ines tadi, masing-masing kegiatan dibimbing oleh salah satu guru pembimbing dan beberapa kelompok siswa yang bertanggung jawab menaati tata tertib dan jadwal yang telah dibuat agar semua kegiatan berjalan dengan baik. Tata tertib yang utama dalam setiap kegiatan adalah selalu menjaga tanaman agar tetap lestari dan bisa bermanfaat untuk manusia, terutama warga sekolah. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Ines tentang Pokja. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ditanyakan, next. Tugas individu sama seperti tadi yang materi tentang cara belajar efektif. Di pengenalan adiwiyata juga ada tugas individu nih. Setiap siswa mengirim satu foto kegiatan pelestarian alam dari rumah dengan memilih salah satu dari beberapa kegiatan berikut. Jadi dari beberapa ini kalian pilih salah satu ya. Halo? Iya. Ya, oke. Yang pertama dibacakan Bu Ines, ada merawat tanaman, menyiram tanaman, menanam tanaman, merawat hewan peliharaan, kemudian ada ini hanya 4. Jadi kalian pilih salah satu, bisa merawat tanaman, bisa menyiram tanaman, bisa menanam tanaman, atau juga bisa merawat hewan peliharaan. Bu, saya nggak punya tanaman, tapi ayah saya punya burung lovebird. Nah, kalian bisa difoto orang tua untuk merawat hewan tersebut. Paham ya? Paham? Paham. Oke. Kemudian next. Ingat, satu pohon mampu menghasilkan 1,2 kg oksigen setiap hari. Sementara setiap hari, orang perlu 0,5 kg oksigen setiap hari. Jadi satu pohon dapat menunjang 2 orang manusia. Lestarikan terus alammu. Kalau ada tanaman, jangan dipetik pakai tangan ya. Jangan asal petik ya. Halo? Ya, paham ya sampai sini? Iya, Bu. Oke, kalau ada tanaman harus dirawat. Kalau ada tanaman yang kering kelihatannya mau layu, disiram biar tanamannya awet. Oke, udah habis ternyata. Ada yang ditanyakan dari materinya Bu Ines tentang pengenalan adiwiyata? Kemudian Amanda Anggun, kalau nggak ada yang ditanyakan, masih ingat nggak nama ibu siapa? Bu Ines. Oh iya, Bapak.